Baik, perkenalkan kembali, nama saya Amelia Serena Sution dengan NIM 231301210. Jadi di sini saya akan membahas tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip dari suatu bimbingan. Yang pertama, sebelum lebih lanjut dibahas, kita mengerti dulu apa itu bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan sendiri itu adalah proses pemberi bantuan yang diberikan kepada individu yang memerlukannya dari seorang ahli. Nah, itu pengertian bimbingan secara sederhananya. Nah, pengertian bimbingan sendiri sudah banyak dibahas oleh para ahli. Jadi, pendapat yang pertama dari seorang ahli yaitu dari Prayitno dan Herman pada tahun 2004, mereka tuh mengemukakan bahwa bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang lebih ahli kepada orang yang membutuhkan, entah itu anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Jadi semuanya berhak mendapatkan bimbingan ketika mereka itu memerlukannya. Dengan tujuan, individu itu dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu itu. Nah, sedangkan menurut Chisholm pada tahun 1959, beliau ini mengatakan bahwa bimbingan itu adalah membantu individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri. Jadi, intinya itu dari pengertian Chisholm ini menitik beratkan pada pemahaman terhadap potensi diri yang dimiliki. Nah, di antara dua pendapat itu ada persamaan di mana menurut Prayitno dan Chisholm, bimbingan itu adalah sama-sama memberi bantuan kepada individu yang memerlukannya. Nah, kesimpulannya, bimbingan itu adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus. Nah, untuk pengertian konseling itu adalah kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dalam semua pengalaman individu, difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh orang yang bersangkutan, di mana diberikan bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah tersebut. Jadi, berdasarkan pengertian konseling di atas, itu dapat dipahami bahwa konseling adalah usaha membantu klien secara tatap muka melalui wawancara oleh seorang konselor dengan tujuan agar klien itu dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan dan masalahnya. Nah, itu tadi pengertian dari bimbingan dan konseling itu. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas itu adalah tujuan bimbingan dan konseling. Jadi, secara umum itu ada tiga tujuan dari bimbingan dan konseling. Yang pertama itu adalah menemukan pribadi. Jadi, maksud menemukan pribadi itu adalah agar siswa ini mengenali kekuatan ataupun kelemahan dalam dirinya. Contoh nih, sebut aja di sebuah kelas itu namanya Rani. Rani ini tidak pintar matematika, tidak seperti teman-temannya. Jadi dia merasa dia tidak memiliki potensi. Nah, di dalam proses bimbingan dan konseling, Rani menjadi mengetahui bahwa kekuatan ataupun potensi dalam dirinya itu dalam berbahasa ataupun seni. Jadi Rani jadi mengenali dirinya gitu bahwa dia itu mempunyai potensi bukan di bidang matematika tapi di bidang bahasa dan seni. Yang kedua itu adalah mengenal lingkungan. Jadi maksud mengenal lingkungan itu adalah agar siswa ini mengenal secara objektif lingkungan sosial dan ekonomi dari lingkungan itu sendiri. Jadi contoh nih, sebut aja lagi namanya Rani. Rani ini orang yang kurang mampu dan bermimpi untuk terus melanjutkan pendidikannya itu sampai ke universitas. Nah, di sini dari bimbingan dan konseling, Rani itu menjadi mengetahui informasi-informasi tentang beasiswa yang membuat dia itu tidak ragu untuk melanjutkan pendidikannya itu ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga itu adalah merencanakan masa depan. Jadi maksudnya itu adalah agar siswa ini mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang masa depan dirinya sendiri. Contohnya kayak misalnya kita menentukan suatu jurusan, kita memiliki dua minat, buat aja di jurusan kedokteran dan teknik informatika. Jadi kita bingung antara memilih dua pilihan ini. Nah, melalui bimbingan dan konseling kita menjadi lebih mengetahui di mana potensi diri kita lebih condong kemana antara kedokteran ataupun teknologi informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas itu adalah fungsi bimbingan dan konseling. Jadi ada banyak fungsi bimbingan dan konseling, tapi yang saya bahas di sini cuma 5. Yang pertama itu adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini
membantu klien agar memiliki pemahaman tentang dirinya, yaitu tentang informasi dari dirinya tadi. Yang kedua itu adalah fungsi preventif. Jadi maksud fungsi preventif ini adalah memberikan bimbingan kepada klien untuk menghindarkan diri dari kegiatan yang membahayakan dirinya, kayak contohnya itu kegiatan melakukan narkoba gitu. Yang ketiga itu adalah fungsi penyembuhan. Jadi fungsi penyembuhan ini tuh maksudnya upaya memberikan bantuan kepada klien yang memiliki masalah. Jadi ketika kita memiliki masalah, kita bisa melakukan bimbingan dan konseling, karena itu merupakan fungsi dari bimbingan dan konseling tadi. Yang keempat itu adalah fungsi pengembangan. Jadi maksudnya upaya menciptakan lingkungan kondusif yang memfasilitasi perkembangan klien. Dan yang kelima itu adalah fungsi perbaikan. Next. Nah, yang selanjutnya kita bahas itu adalah prinsip bimbingan dan konseling. Bisa kita lihat sendiri, ada banyak prinsip bimbingan dan konseling. Nah, ini adalah bimbingan konseling prinsipnya secara umum, dan ada prinsip bimbingan konseling di mana prinsip ini khusus berkenaan dengan individu dan prinsip khusus berkenaan dengan pembimbing. Bisa kita baca sendiri di PPT-nya. Karena videonya kurang cukup waktunya, maka kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Perkenalkan, saya Mutia Kisya Nasution dengan NIM 23122. Selanjutnya ada pendekatan bimbingan dan konseling. Pendekatan bimbingan dan konseling ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang konselor untuk mendekati kliennya, sehingga kliennya ini mau menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling ini terdapat beberapa pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan non-direktif. Pada pendekatan ini, konselor berusaha mendorong kliennya mengungkapkan segala kekesalan, kekecewaan, dan perasaan-perasaan yang mengganjal di hati si klien. Konselor secara perlahan juga mendorong klien mencurahkan perasaan positifnya, sehingga dari sikap tersebut, konselor akan menilai pola pikir dari sang klien. Lalu yang kedua, ada pendekatan analisis transaksional. Pendekatan ini berupaya untuk merangsang tanggung jawab klien atas perbuatannya sendiri, pemikiran yang logis dan rasional, dan pemahaman klien ketika berhubungan dengan orang lain. Lalu yang ketiga, ada pendekatan rasional emotif. Pada pendekatan ini, konselor berusaha menyadarkan klien untuk mengatasi pikiran yang tidak logis tentang diri sendiri maupun lingkungannya. Dan konselor juga melatih klien untuk bisa berpikir yang lebih realistis dan rasional. Yang keempat, ada pendekatan klinikal. Pendekatan ini berdasarkan pada konsep bahwa konselor bukanlah semata-mata pelaksana tes, tetapi konselor juga bekerja menghadapi individu sebagai pribadi seutuhnya. Lalu dalam melaksanakan pendekatan klinikal ini terdapat pula pendekatan-pendekatannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada langkah diagnosis 1. Pada langkah ini, konselor berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Langkah sintetis, yaitu membuat suatu rangkuman dari informasi yang telah didapatkan. Lalu langkah diagnosis 2, menyusun gambaran tentang kondisi siswa. Lalu ada langkah prognosis, yaitu memilih alternatif tindakan yang dapat membantu siswa. Langkah treatment, pelaksanaan pemberian bantuan kepada siswa. Dan yang terakhir, langkah follow up, yaitu membantu siswa melaksanakan rencana tindakan langkah awal sampai dengan akhir. Lalu bagian selanjutnya ada tahapan bimbingan dan konseling. Nah, terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi anak, yaitu pembimbing mencatat anak-anak yang perlu mendapatkan bimbingan dan menentukan anak-anak mana pula yang perlu mendapatkan bimbingan terlebih dahulu. Lalu ada langkah diagnosis, yaitu mengumpulkan data lalu menetapkan masalah yang dihadapi serta latar belakang masalah tersebut. Kemudian ada prognosis, yaitu menetapkan jenis bantuan yang akan dilaksanakan untuk membimbing anak berdasarkan kesimpulan dari langkah diagnosis tadi. Kemudian ada terapi, yaitu langkah pelaksanaan dan bantuan atau bimbingan. Kemudian ada langkah evaluasi dan follow up, yaitu menilai dan mengetahui sejauh mana terapi yang telah dilakukan tadi mencapai hasilnya. Bagian selanjutnya ada teknik dari bimbingan dan konseling. Jadi terdapat dua teknik dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ada teknik non-testing seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, pemeriksaan fisik dan kesehatan, biografi, kunjungan ke rumah siswa, sosiometri, case study, dan case conference. Kemudian teknik yang kedua ada teknik testing
seperti tes kemampuan, tes prestasi, tes minat, tes bakat, dan tes kepribadian. Di sini ada pula kegunaan tes bagi konselor, yaitu yang pertama mengetahui kemampuan minat, bakat, dan kepribadian dari siswa, memperkirakan kemungkinan siswa untuk sukses, membantu siswa mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan seperti perencanaan pendidikan dan pekerjaan, menggunakan tes untuk diagnosis masalah siswa, dan membantu mengevaluasi hasil-hasil bimbingan atau konseling. Perkenalkan, nama saya Mas Divani Arista dengan NIM 231301201. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling ini terbagi menjadi 4, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan terakhir landasan ilmu pengetahuan atau biasa disebut dengan ilmiah dan teknologi. Next slide. Yang pertama itu ada landasan fisiologis. Landasan fisiologis dalam bimbingan dan konseling berkenan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki atas pertanyaan filosofis tentang apakah manusia itu. Nah, untuk menemukan jawaban atas pertanyaan filosofis tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran filsafat yang ada, mulai dari filsafat klasik sampai dengan filsafat modern dan bahkan filsafat postmodern. Yang kedua itu ada landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Ada 5 hal yang perlu dikuasai oleh konselor, yaitu motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, dan terakhir kepribadian. Yang ketiga ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang terakhir, ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak tahun 1980-an, peranan komputer telah banyak dikembangkan dalam bimbingan dan konseling. Menurut Gausel, bidang yang telah banyak memanfaatkan jasa komputer ialah bimbingan karir dan bimbingan konseling pendidikan. Perkembangan dalam bidang teknologi komunikasi menuntut kesiapan dan adaptasi konselor dalam penguasaan teknologi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Dengan adanya landasan ilmiah dan teknologi ini, maka peran konselor di dalamnya mencakup pula sebagai ilmuwan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Azra Adriana Tahir dengan NIM 231301050. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai ragam bimbingan. Jadi, dalam ragam bimbingan di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, bimbingan akademik, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan karir, dan juga bimbingan keluarga. Jadi pembahasan pertama yaitu mengenai bimbingan akademik. Nah, bimbingan akademik adalah bimbingan yang diarahkan untuk membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam belajar dan juga memecahkan masalah-masalah belajar atau akademik. Jadi dalam bimbingan akademik ini ada masalah akademik. Nah, masalahnya itu diantaranya pengenalan kurikulum, pemilihan jurusan, cara belajar, pencarian dan penggunaan sumber belajar, perencanaan pendidikan lanjutan, dan lain-lain. Ya, nah, selanjutnya ada tujuan dari bimbingan akademik. Tujuannya ini yaitu membantu individu dalam mengatasi hambatan dalam pembelajaran, mengembangkan strategi belajar yang efektif, mendukung keberhasilan akademis, memfasilitasi adaptasi terhadap persyaratan program pendidikan. Next slide. Nah, di sini tuh Soekardi menguraikan pokok-pokok dalam bidang bimbingan akademik. Nah, pokok-pokok pembahasannya itu bisa kita lihat dalam PPT yang sudah ditampilkan ya. Next slide. Selanjutnya ada bimbingan pribadi. Jadi bimbingan pribadi ini adalah bimbingan yang mengarahkan individu untuk memperkuat kepribadian dan meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah pribadinya. Nah, tujuannya yaitu mencapai keseimbangan pribadi dengan mempertimbangkan karakteristik unik individu serta berbagai masalah yang mereka hadapi. Next slide. Nah, di sini bimbingan pribadi menurut Soekardi juga dirinci menjadi beberapa pokok
pembahasan sebagai berikut. Di sini ada pokok-pokok pembahasan dalam bimbingan pribadi. Nah, teman-teman bisa melihat di slide yang ditampilkan ya. Next slide, kita akan membahas bimbingan sosial. Nah, bimbingan sosial ini adalah bimbingan untuk mendukung individu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Jadi dalam bimbingan sosial ini ada permasalahannya, yaitu mencakup hubungan teman sebaya, guru, dan dosen, pemahaman tentang karakteristik dan keterampilan diri, penyesuaian terhadap lingkungan pendidikan, dan juga masyarakat di sekitar mereka, serta penyelesaian konflik. Pelayanan bimbingan sosial ini membantu peserta didik memahami diri dalam kaitannya dengan lingkungan, juga etika dalam pergaulan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur serta tanggung jawab sosial. Next slide. Nah, di sini lagi-lagi ada pokok-pokok yang dibahas dalam bimbingan sosial. Kalian bisa melihatnya di PPT yang dilampirkan. Next slide. Selanjutnya ada bimbingan karir. Jadi, bimbingan karir ini adalah proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam merencanakan, mengembangkan, dan juga mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan karir mereka. Bimbingan karir membantu individu mengenali dan memahami diri mereka, mengenal dunia kerjanya, mengembangkan masa depannya yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkan. Next slide. Di sini ada pokok-pokok pembahasan mengenai bimbingan karir. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bimbingan keluarga. Jadi, bimbingan keluarga ini adalah suatu proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan, di mana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan. Ada latar belakang mengapa dilakukannya konseling keluarga. Yang pertama yaitu adanya perubahan kehidupan keluarga. Jadi perubahan ini punya dampak pada keluarga dan anggotanya yang menghadapi tantangan dan tekanan batin dari luar maupun dalam. Kemajuan dalam ilmu dan teknologi berpengaruh pada keluarga di Indonesia, terutama di kota-kota. Yang kedua itu keluarga pecah atau biasa kita sebut dengan broken home. Nah, keluarga broken home ini dilihat dari dua aspek. Yang pertama itu keluarga itu terpecah, strukturnya tidak utuh dikarenakan meninggal dunia atau bercerai. Yang kedua, orang tua tidak bercerai, akan tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi karena ayah atau ibu jarang ada di rumah atau tidak memperlihatkan kasih sayang lagi. Yang ketiga ada kasus siswa di sekolah. Jadi banyaknya kasus siswa di sekolah ini bersumber dari keadaan keluarganya, seperti keluarga yang mengalami krisis. Nah, jika kasus tersebut terkait langsung dengan masalah keluarga, guru pembimbing akan mencoba melakukan kunjungan ke rumah siswa atau home visit. Yang keempat yaitu ada konseling keluarga dan sekolah. Nah, keduanya ini saling mempengaruhi dalam perkembangan dan sosialisasi mereka. Keluarga mempengaruhi anak-anak dalam proses perkembangan dan adaptasi sosial mereka, sedangkan sekolah mempengaruhi perkembangan perilaku emosional dan sosial mereka. Dari pemaparan tadi, tujuan dari bimbingan konseling keluarga adalah membantu klien atau anggota keluarga yang mengalami masalah dalam rumah tangga untuk mengatasi kesulitan, beradaptasi dengan baik, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah itu tujuannya mendukung proses pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan di sekolah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Bonaventura Satya dengan NIM 231301207. Di sini saya akan bahas tentang jenis-jenis layanan dalam bimbingan konseling, di mana ada 10 layanan yang akan dibahas. Yang pertama adalah layanan orientasi, di mana tujuannya itu untuk memberikan panduan kepada individu ataupun kelompok tentang lingkungan barunya. Contohnya seperti pada saat PKKMB kemarin. Nah, layanan orientasi ini dapat diselenggarakan melalui ceramah, tanya jawab, maupun diskusi. Selanjutnya, yang kedua adalah layanan informasi, di mana tujuannya itu untuk membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat melalui informasi yang diperolehnya. Ada 3 tipe dasar dari layanan informasi. Yang pertama adalah informasi tentang pendidikan sekolah, yang kedua tentang
dunia pekerjaan. Yang ketiga, tentang proses perkembangan manusia muda serta pemahaman terhadap sesama manusia. Akan dikatakan berhasil layanan ini jika si individu ini mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan, lalu mampu mengambil keputusan karir yang tepat, dan yang terakhir mampu mengembangkan diri secara optimal. Yang ketiga adalah layanan pembelajaran, yaitu bertujuan untuk membantu siswa untuk mencapai keberhasilan belajar dan mengembangkan potensinya secara optimal. Ada 3 teknik. Yang pertama itu directive counseling, lalu ada non-directive counseling, dan yang terakhir itu active counseling. Untuk yang tadi itu adalah teknik individual, lalu ada teknik kelompok juga, yaitu homeroom. Homeroom itu seperti kalian berkumpul di satu rumah atau satu ruangan untuk membahas suatu masalah bersama. Lalu ada karya wisata, diskusi kelompok, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat ini adalah layanan penempatan dan penyaluran. Seperti pada judul layanannya ini memungkinkan peserta didik untuk memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, agar bertujuan supaya peserta didik ini dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Ini bermanfaat untuk menghindari ketidaksesuaian antara bakat dan usaha untuk mengembangkan bakat tersebut. Yang kelima ini ada layanan penguasaan konten, di mana merupakan suatu bentuk konseling yang membantu individu atau kelompok menguasai keterampilan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Ada 2 pendekatan, yaitu high touch and high tech. Layanan ini tujuannya itu memungkinkan individu memenuhi kebutuhan mereka dan mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan menguasai konten yang relevan. Konten ini maksudnya informasi, jadi mampu mengatasi masalah dengan informasi yang relevan dengan masalahnya. Lalu yang keenam, ini ada layanan konseling individual. Tujuannya itu untuk membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan juga menyadari lifestyle-nya itu seperti apa, mengurangi penilaian negatif terhadap diri sendiri, serta perasaan-perasaan inferioritas lainnya. Untuk prosesnya itu ada tahap awal, pertengahan, serta akhir. Kalau untuk indikator keberhasilannya itu bisa dilihat ketika kecemasan dari klien ini sudah menurun, lalu si klien ini juga mempunyai rencana hidup yang lebih praktis, pragmatis, dan berguna. Dan yang terakhir ini ada perjanjian pelaksanaan kembali pertemuan dengan konselor untuk evaluasi hasil pada pertemuan berikutnya. Nah, yang ketujuh ini ada layanan bimbingan kelompok, di mana bimbingan dan konseling ini disediakan dalam bentuk kelompok untuk mengatasi masalah bersama. Di layanan ini meliputi pembentukan kelompok, lalu identitas kelompok, dinamika kelompok, pencapaian tujuan, dan terakhir evaluasi dan penutupan. Materi-materi yang bisa dibahas itu ya seperti pemahaman tentang dunia kerjanya, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar, ataupun pengaturan dan penggunaan waktu secara efektif. Yang kedelapan ada layanan konseling kelompok, di mana tujuannya itu bisa teman-teman baca di PPT. Dan untuk tahapan konseling kelompok ini ada model menurut Nixon dan Glover, di mana ada pembukaan terlebih dahulu, membuat pengenalan, lalu penjelasan masalah, penggalian latar belakang, penyelesaian masalah, dan terakhir penutup. Yang kesembilan ini ada layanan konsultasi. Nah, di sini ada 3 model layanan. Kita langsung masuk pada contohnya, di mana yang pertama ada model periodic dependent. Contohnya ini ketika seorang guru konseling membantu siswa mengatasi masalah belajar dengan memberikan strategi studi yang efektif. Lalu yang kedua, model kolaboratif dependent, di mana seorang konsultan karir bekerja sama dengan seorang karyawan untuk merencanakan pengembangan keterampilan dan mengatasi hambatan di karirnya. Yang terakhir, model kolaboratif interdependent, di mana sebuah tim konsultasi ini bekerja dengan sebuah perusahaan untuk mengidentifikasi masalah manajemen dan mengembangkan rencana tindakan bersama untuk memperbaiki situasinya. Dan yang terakhir ini ada layanan mediasi. Tujuannya itu untuk membantu dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat antara individu dan kelompok melalui proses mediasi yang objektif dan adil. Di sini ada teknik-teknik umum dan khusus. Kita langsung masuk pada contohnya. Untuk contoh teknik umum nih, misalnya pada dalam kasus mediasi
memediasi antara siswa yang berselisih. Jadi konselor ini akan menggunakan kontak mata dan refleksi untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif. Kemudian teknik eksperiensial digunakan untuk menghadirkan pengalaman-pengalaman yang relevan dengan konflik tersebut. Sementara ada strategi frustasi ini juga diterapkan untuk membangun semangat kolaborasi dan pemecahan masalah. Untuk teknik khusus, misalnya seorang siswa menghadapi konflik dengan teman sekelasnya. Jadi konselor dapat menggunakan teknik informasi dan contoh pribadi dengan memberikan informasi tentang cara mengatasi konflik secara konstruktif, serta memberikan contoh-contoh dari pengalaman pribadi atau situasi yang serupa. Tujuannya ini adalah agar siswa dapat belajar dan mengubah perilaku mereka dalam menyelesaikan konflik dengan lebih baik di masa depan. Amel, merosot dia Mel. Next slide yaitu Everybody was kung fu fighting. Tengok. Dari situ aja Mbak. Azra jaga gorden. 1, 2, 3.